Mungkin yang disebut otoritas itu kan kalau disebut di mereka itu yaitu dari suksesi para rasul kan Pak, seperti itu kan. Oke, suksesi para rasul. Nah itu yang saya katakan tadi. Kalau dikatakan bahwa itu kalian suksesi para rasul, benarkah? Benarkah bahwa kalian itu suksesi para rasul? Iya. Dari mana ininya? Dalilnya Pak ya. Saya sih tidak percaya ya kalau mereka itu yang di Indonesia ini suksesi para rasul. Saya nggak percaya. Kalau suksesi para rasul itu berarti sama kan ajarannya. Kok bisa berbeda-beda jadinya? Nah kalau berbeda dianggap sebagai ini sesuatu ini. Misalnya ini kan adanya yang namanya perkembangan, ada yang namanya kebenaran yang relatif. Salah satunya yang diikuti di Indonesia ini Vatikan II atau Vatikan I? Paus Fransiskus kan yang diikuti sampai saat ini kan di Indonesia kan? Wah, saya nggak tahu tuh. Nah, jadi yang diikuti sampai di Indonesia ini kan Paus Fransiskus, keputusan Vatikan II. Oh, oke. Nah, bagaimana dengan keputusan Vatikan I yang tidak menerima Vatikan II? Berarti sudah terputus sebenarnya ininya di situ. Suksesinya, suksesi siapa yang kita terima itu? Berarti artinya keputusan para paus sebelumnya itu kan salah semua itu. Ya. Kan bingung mereka untuk ininya. Ya, jadi saya diberikan tema untuk membahas dari perspektif eklesiologi dan soteriologi. Baik teman-teman, kita sudah tahu bahwa tadi gereja itu, kita ngomong soal gereja, yaitu gereja Kristus dan Kristus kepalanya, pendirinya ya Kristus. Itu sudah dijelaskan panjang lebar dengan kutipan-kutipan ayat itu. Tapi saya ingin memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar. Bahwa extra ecclesiam nulla salus. Apakah di luar gereja itu tidak ada keselamatan? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, di mana posisi agama-agama yang lain? Apakah non-Katolik, Islam, dan lain sebagainya? Apakah mereka tidak selamat? Lalu yang berikut, apa artinya keselamatan itu? Konsep soteriologi, keselamatan macam apa? Lalu yang berikut, itu apakah Konsili Vatikan II mengubah atau membatalkan extra ecclesiam nulla salus? Lalu yang terakhir itu apa spesialnya kita jadi murid Kristus? Oke, pendasaran biblisnya tadi sudah jelas. Saya Romo Pater Cafe sudah mendasarkan begitu banyak, yaitu Matius 16, lalu Yohanes 14 itu soal di atas batu karang ini, di atas Petrus ini, kudirikan gerejaku. Lalu yang kedua bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan satu-satunya. Saya akan sedikit mengantar teman-teman semua untuk sedikit kita memahami apa itu latar belakang extra ecclesiam nulla salus. Kita akan berbicara sedikit soal konsep keselamatan, dan kita berbicara tentang eklesiologi. Kita akan menyentuh apa yang disebut dengan identitas gereja itu, aktivitas atau kegiatan yang disebut misioner. Itu. Lalu apakah gereja Konsili Vatikan II mengubah konsep tersebut? Itu saya akan memulainya di sana. Yang pertama kita lihat, saya menyambung tadi apa yang disampaikan Romo Marcel, bahwa teman-teman ingat kalau kita berbicara soal lahirnya eklesiologi ini, lahirnya extra ecclesiam nulla salus ini, pertama-tama saya mau mengajak semua konsepnya kita kembali bahwa gereja itu satu, Katolik, Kudus, Apostolik, itu satu. Kita paham dulu baik-baik bahwa lahirnya gereja itu yaitu ketika Yesus memberikannya kepada Petrus, itu situ lahirnya situ. Bahwa pendasaran biblis tadi di sana. Maka konsep lahirnya, konteks pertama saya akan mengantar teman-teman untuk dua konteks kurang lebih. Konteks pertama itu konteks lahirnya extra ecclesiam nulla salus. Yang pertama, kita lihat bahwa itu berasal kurang lebih dari Santo Cyprianus dari Kartago, yaitu sekitar abad ketiga, abad keempat.
abad ketiga, abad keempat. Bahwa dia itu seorang uskup. Sebagai seorang uskup, dia melihat bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak beres di keuskupannya. Fenomena itu adalah adanya banyak umat yang murtad. Lalu kemudian fenomena itu membuat dia dalam suatu saat dia berkhotbah. Khotbahnya itu jelas bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Dan itu dia selalu mengulanginya dari seperti tadi kita ngomong, Pater Cafe ngomong soal Bahtera Nuh, lalu kemudian kapalnya Petrus dan lain sebagainya. Ini poin pertama yang perlu kita ingat. Bahwa dia berkhotbah, dia melihat fenomena tersebut dan dia mengatakan, kalian yang keluar dari gereja Katolik, dia berada di luar gereja Katolik, kalian tidak selamat. Jadi konsep ini itu lahir dari sana. Dia melihat banyak yang murtad lalu kemudian dia mengatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Sekali lagi gereja, jangan pikir gereja yang lain. Gereja masih satu, masih abad-abad awal itu. Lalu kita juga lihat dia akan menganalogikan seperti kapal Nuh, bahwa orang yang tidak masuk ke kapalnya Nuh, dia tidak akan sampai pada yang namanya keselamatan itu. Dan kita perlu ingat bahwa saat itu gereja gereja berada dalam minoritas. Gereja masih berada dalam minoritas di konsep-konsep Yudaisme saat itu. Nah, ketika abad pertengahan, kemudian nanti kita lihat lagi, konsep ini dilanjutkan oleh Agustinus, bahwa seseorang tidak akan memperoleh keselamatan jika ia berada di luar gereja. Sekali lagi masih dalam konteks yang sama. Dan yang paling penting dan semakin menuju ke sini adalah nanti muridnya atau penerusnya Santo Agustinus, yaitu Santo Fulgensius dari Ruspe. Itu tahun 467 sampai 527 kurang lebih. Dia semakin tegas mengatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Di luar Bahtera itu tidak ada keselamatan. Latar belakangnya adalah Ruspe saat itu dia sedang berhadapan dengan yang namanya serangan-serangan dari bangsa barbar. Serangan-serangan yang kemudian menghancurkan gereja-gereja dan semua diluluh lantakan. Maka kemudian konsep extra ecclesiam nulla salus ini ditegaskan kembali oleh Ruspe bahwa yang tidak akan selamat di luar gereja yaitu orang-orang barbar, Yahudi, dan juga orang yang tidak percaya. Nah, ini sudah kelihatan lagi. Dan Ruspe kemudian memperluas lagi pemahaman tersebut. Nah, sementara kita melihat perkembangan gereja saat itu makin bertumbuh, makin berkembang, sehingga nanti pada tahun 313 itu kemudian gereja diproklamirkan menjadi begitu kuat, menjadi sudah diakui oleh Edith Milan itu, gereja yang tadinya minoritas naik menjadi mayoritas. Gereja sudah mulai punya kuasa dan kemudian berkembang kemana-mana sampai ke Eropa. Maka ketika kita berbicara Eropa itu pasti konsepnya adalah kekristenan. Nanti akan semakin tegas lagi nanti dari Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1032 itu. Dalam salah satu bulannya itu, Bula Unam Santam. Itu dia mengatakan hanya ada satu gereja Katolik, Kudus, Apostolik. Di luar dari itu tidak ada keselamatan. Maka kita bisa melihat, merunut dari sejarahnya, kita tahu persis bahwa Yesus adalah pendiri gereja itu. Dan untuk masuk ke sana, satu-satunya adalah, jalan masuknya adalah baptis. Yaitu, baptis membuat orang menjadi persekutuan penuh dengan gereja Kristus. Maka Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Maka kita bisa melihat prinsipnya di dalam extra ecclesiam nulla salus ini, bahwa gereja itu tidak pernah terlepas dari Kristus. Eklesiologi selalu punya kaitan erat dengan kristologi. Dan ajaran iman serta baptisan itu diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu dipercayakan sepenuhnya kepada gereja. Gereja menjadi tanda dan sarana keselamatan. Gereja itu sekaligus
transenden, dan imanen. Oke, lalu kita melihat soal Konsili Vatikan kedua. Apakah Konsili Vatikan kedua membatalkan? Saya kira tidak. Konsili Vatikan kedua itu sangat apresiatif. Sangat apresiatif. Dia tidak mengubah apapun, tetapi dia sangat apresiatif terhadap konsep ini, konsep extra ecclesiam nulla salus. Bahwa di sana kemudian kita melihat gereja itu dipercayakan, gereja dalam karyanya itu juga pada saat yang sama kita melihat konteks berikutnya. Ketika dalam Matius 16 lalu kemudian gereja diutus perintah misioner, poin yang berikut soal perintah misioner, bahwa pergilah, baptislah mereka dan seterusnya. Pasti gereja itu bersentuhan dengan yang namanya konteks-konteks tertentu. Konteks budaya setempat, konteks multikulturalisme, bahkan juga kepercayaan-kepercayaan tertentu. Lalu di dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium yang nomor 16 serta Katekismus Gereja Katolik 847, ini semakin ditegaskan relasi kita dengan teman-temannya, bahwa konsep keselamatan itu pada dasarnya ditawarkan kepada semua orang. Jadi extra ecclesiam nulla salus ini pada saat yang sama intinya adalah dia mau mengajarkan kepada umat Katolik supaya makin militan. Tugasnya itu terus mewartakan sabda Tuhan. Aktivitas misioner itu terus berlanjut. Nah, lalu kemudian masuk ke konteks-konteks berhadapan dengan misalnya kita sudah masuk ke Indonesia contohnya, dia akan berhadapan dengan berbagai macam kebudayaan termasuk dengan keagamaan. Maka kemudian Konsili Vatikan kedua dia tidak mengubah apapun, tapi dia sangat apresiatif dan sangat mendukung itu. Sehingga dalam Lumen Gentium yang ke-16 itu di sana dituliskan dengan jelas bahwa mereka yang di luar gereja Katolik, kita akan bertanya bagaimana relasi mereka yang tidak masuk dalam gereja Katolik. Nah, Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa mereka yang tanpa sadar, mereka yang tidak tahu, mereka yang tidak mengenal Kristus, tetapi toh di dalam hatinya mereka terus mencari rahmat keselamatan. Itu juga kemudian tanda petik mereka memperoleh rahmat keselamatan. Itu Konsili Vatikan kedua memberikan apresiasi yang amat baik, bahwa bukan karena salah mereka, bukan karena kedosaan mereka, kelalaian mereka, tetapi karena mereka mereka belum mengenal Kristus dan gerejanya. Maka tugas kita tidak lepas dari aktivitas gereja kehadirannya sebagai identitas misionernya. Maka umat Katolik, jangan pernah Anda menjadi Katolik setengah-setengah. Di balik extra ecclesiam nulla salus ini, poin yang mau disampaikan adalah penguatan internal gereja, yaitu aktivitas misionernya. Kita hari ini, sampai misalnya Fransiskus masuk sampai kita, lalu kemudian nanti ke berbagai macam tempat, misionaris-misionaris itu justru datang ke sini karena di balik itu, yaitu untuk menguatkan kita. Paling pertama poin itu, bahwa kita hendak ditegaskan, kita hendak didukung, kita hendak dikuatkan untuk aktivitas misioner kita. Lalu kemudian kita berjumpa dengan teman-teman atau kebudayaan keagamaan lain. Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa bukan salah mereka, bukan dosa mereka. Mereka yang dengan caranya tersendiri, dalam kedalaman hatinya, mereka mencari kebenaran-kebenaran. Mereka kemudian menghayati ajaran Tuhan. Mereka bukan salahnya mereka. Mereka belum sampai pada mengenal Kristus dan gerejanya. Itu Konsili Vatikan kedua menegaskan dengan demikian. Sama juga dengan misalnya nanti di Katekismus Gereja Katolik juga tulis yang sama, bahwa bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini bahwa Kristus sebagai kepala gereja. Mereka yang dengan jelas-jelas belum mengetahui dan belum mengenal iman akan Kristus, mereka juga memperoleh rahmat keselamatan. Itu nanti dari kutipan pendasaran biblis ada bahwa keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang.
Bagaimana? Keselamatan itu ada dalam gereja Katolik. Harus masuk dalam perahunya. Maka orang Katolik harus terus. Jangan jadi Katolik setengah-setengah lah. Atau Katolik napas, Natal Pasca. Atau Katolik baptis. Nanti baptis baru nongol. Lalu sesudah itu hilang. Nanti muncul lagi pada mau komuni. Mau komuni muncul. Lalu sesudah komuni hilang. Nanti muncul lagi dengan sopan, lebih sopan daripada malaikat. Datang mengatakan, pastor anak kita mau nikah. Selesai nikah hilang lagi. Nah itu bukan rohnya Extra Ecclesia Universalis. Justru disitulah Extra Ecclesia Universalis mengatakan you harus menjadi misionaris. Maka banyak dokumen yang mengatakan bahwa misionaris bukan hanya kaum berjubah, tetapi juga Anda semua, awam. Itu poin penting Extra Ecclesia Universalis. Lalu relasi kita dengan saudara-saudara kita yang tidak mengenal gereja Katolik, yaitu Extra Ecclesia Universalis mengatakan, mendukung kita untuk terus berkatekese. Dan saya kira itu hal yang baik. Hal yang baik seperti saat ini juga baik. Lalu kemudian orang akan bertanya, loh gimana Romo? Lalu sia-siakah saya jadi murid Kristus? Sabar dulu, sabar. Di balik konsep Extra Ecclesia Universalis perlu diperhatikan konsep tentang soteriologi keselamatan. Apakah keselamatan itu? Teman-teman, keselamatan itu jangan diingat atau jangan dipikir bahwa keselamatan itu post mortem atau sesudah meninggal. Tidak seperti itu konsepnya. Bahwa spesialnya gereja Katolik, murid-murid Kristus adalah keselamatan itu sudah dihayati sejak kita ada saat ini. Keselamatan itu dikerjakan dan terjadi setiap saat. Hic et nun. Keselamatan itu sudah dirintis sejak di dunia ini. Maka kita akan mendengar doa Bapa kami setiap kali kita doakan. Jadilah kehendakmu di atas bumi dan di surga. Maka keselamatan itu di dalam Yesus Kristus berarti kita berkumpul bersama dalam rasa persaudaraan. Itu juga rahmat keselamatan. Hidup bersama dan di dalam Yesus, hic et nun, adalah keselamatan itu. Hidup di dalam gereja, hidup di dalam perahu yang satu, yaitu perahu gereja Katolik. Maka pola hidup Yesus, gaya hidup Yesus, cita rasa surgawi, lalu kemudian sukacitanya, itu harus sudah kita daya gunakan sejak kita berada di dunia. Bukan konsep nanti mati saya masuk surga. Sabar dulu. Itu sudah kita cicipi mulai saat ini. Maka saya menuliskan budaya Yesus Kristus itu harus dibawa dalam budaya hidup harian. Itu yang namanya konsep eklesiologi di balik Extra Ecclesia Universalis. Jadi selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi itu bagaimana spesialnya murid Kristus? Spesialnya murid Kristus adalah mulai kita berdoa Bapa kami tadi, jadilah kehendakmu di atas bumi dan di surga. Keselamatan itu sudah mulai dari sekarang. Keselamatan itu adalah masuk dalam perahu Petrus, kita berlayar menuju keselamatan itu. Nah, koda kita Yesus Kristus, gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Terima kasih, selamat. Berkaitan dengan gereja Kristus sebagai gereja yang sejati, yang didirikan oleh Kristus sendiri. Yesus hanya mendirikan satu gereja, bukan banyak gereja. Sekarang dari sudut tradisi suci kita akan melihat apa saja pendapat para bapak gereja yang menjadi rantai penghubung antara masa penulisan kitab suci dengan zaman selanjutnya, masa-masa selanjutnya. Mari kita lihat pendapat para bapak gereja. Namun terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar singkat dulu untuk konteks kita di Indonesia. Dalam dunia modern sekarang, banyak pandangan relativisir muncul sebagai cara untuk memahami dan memandang agama dan denominasi sebagai sama dalam mengarah pada keselamatan. Banyak umat Katolik juga yang mengatakan semua agama sama saja, semua denominasi sama saja, sama-sama percaya Yesus. Relativisme ini beranggapan bahwa semua agama memiliki nilai yang setara dan bahwa setiap jalan yang ditempuh oleh umat manusia menuju Tuhan pada pandangan relativisir ini akan mengarah pada keselamatan yang serupa. Dalam pandangan ini, perbedaan
Romo belum perkenalkan diri, Romo. Nggak apa-apa, nanti penutup. Penutup. Ya, silakan. Dalam pandangan ini, perbedaan-perbedaan teologis dan doktrinal antara agama-agama atau denominasi-denominasi Kristen dianggap sebagai hal yang kurang signifikan ya. Karena setiap ajaran diyakini memiliki kebenaran dan dapat membawa manusia menuju tujuan yang sama. Dan itu secara sadar ataupun tidak juga mempengaruhi pola pikir umat Katolik di Indonesia. Pandangan relativistik akan kebenaran iman Katolik. Namun, jika kita melihat ajaran para bapak gereja, terutama dari perspektif teologi Katolik, kita akan menemukan pandangan yang sangat berbeda mengenai keselamatan dan peran gereja Katolik dalam mencapainya. Berdasarkan ajaran-ajaran mereka, keselamatan yang penuh dan utuh hanya dapat ditemukan dalam gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus sendiri dengan otoritas yang diwariskan kepada para rasul, khususnya kepada Petrus dan para penerusnya, yaitu Paus. Para bapak gereja mengajarkan bahwa kesatuan dalam gereja Katolik yang memiliki ajaran apostolik dan sakramen yang sah adalah sarana yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan kekal. Tegas para bapak gereja itu, tidak indiferen. Sekarang kita akan masuk mulai dari bapak gereja awal. Pertama, Santo Ignatius dari Antioquia yang hidup kurang lebih tahun 35 sampai 107 Masehi. Siapakah dia? Santo Ignatius adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Murid dari Rasul Yohanes. Uskup pertama Antioquia dan salah satu penulis surat-surat paling awal dalam sejarah gereja. Menekankan pentingnya kesatuan gereja di bawah otoritas uskup. Dalam surat-suratnya, ia menunjukkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang satu dan tak terpisahkan. Kesatuan ini bagi Ignatius merupakan prasyarat mutlak untuk keselamatan. Jadi kesatuan ini penting untuk keselamatan. Itu syarat mutlak, bukan syarat pilihan, opsional. Ia mengajarkan bahwa di mana ada kesatuan gereja, di situ ada Kristus dan ada keselamatan. Dalam surat kepada Efesus, dia menulis, di mana ada Yesus Kristus berada, di situ juga gereja yang satu. Surat kepada Efesus 4. Jadi, di mana Yesus Kristus berada, di situ juga gereja yang satu. Kedua, di mana Yesus Kristus berada, di sana ada gereja Katolik. Tadi sudah abad pertama, Katolik itu sudah ada di abad pertama. Jadi kalau yang masih nanya-nanya itu, mana ayatnya Katolik itu? Dalam keyakinan sejak abad pertama, murid-murid para rasul sudah menggunakan istilah Katolik untuk menyatakan universalitas keselamatan bagi semua umat manusia. Jangan tanya-tanya lagi itu soal kata Katolik itu. Kemudian, kutipan yang ketiga dari Ignatius Antioquia. Janganlah kalian menganggap satupun hal yang bertentangan dengan persatuan gereja sebagai bagian dari keselamatan. Surat kepada Efesus 5. Bagi Ignatius Antioquia, gereja yang terpisah dari otoritas uskup dan ajaran apostolik tidak dapat disebut sebagai gereja yang sah. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Gereja yang terpisah dari otoritas uskup dan ajaran apostolik tidak dapat disebut sebagai gereja yang sah. Gereja yang dimaksudkan oleh Ignatius adalah gereja Katolik dengan uskup Roma sebagai pemimpin utama. Catat itu. Dengan demikian, catat itu untuk ortodoks itu yang mengklaim paling purba itu. Dengan demikian, Ignatius mengajarkan bahwa
keselamatan hanya ditemukan dalam kesatuan dengan gereja yang apostolik dan berada dalam persekutuan dengan uskup yang sah, dalam persekutuan penuh dengan Roma. Dalam persekutuan yang penuh dengan Roma. Jadi ini bukan baru dikatakan setelah skisma. Ini sudah dikatakan sejak awal di abad-abad pertama dalam gereja. Jadi untuk goi yang merasa diri paling purba itu, catat, dengar baik-baik itu. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, lalu buat sejarah versinya sendiri. Kedua, Santo Irenaeus dari Lyon. Hidup 1130 sampai 202 Masehi. Santo Irenaeus dalam karyanya melawan ajaran sesat atau adversus hereses, menentang banyak ajaran sesat yang beredar pada masa itu, termasuk Gnostisisme. Ingat, Gnostisisme yang dianut oleh Protestantisme saat ini, itu sudah ditentang oleh Irenaeus. Ia menekankan bahwa gereja yang benar adalah gereja yang mengikuti ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Ingat, gereja yang benar adalah gereja yang mengikuti ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Ia menulis bahwa gereja yang berada dalam kesatuan dengan Roma adalah gereja yang menjaga ajaran yang benar dan apostolik. Lagi-lagi ada penekanan dengan Roma. Catat baik-baik, bukan Konstantinopel. Irenaeus menulis, kutipan langsungnya dari sumber primernya. Gereja yang didirikan oleh para rasul yang memiliki pengajaran yang benar adalah satu-satunya tempat yang bisa memberikan keselamatan. Satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan. Adversus hereses bab 3 ayat 3. Kutipan yang kedua dari Irenaeus. Ajaran yang diterima oleh gereja Roma, dengar, ajaran yang diterima oleh gereja Roma adalah ajaran yang disampaikan oleh para rasul dan diwariskan melalui penerus mereka. Adversus hereses bab 3 ayat 2 pasal 2. Kemudian kutipan dari Irenaeus yang ketiga. Di atas dasar ini, gereja di Roma, di atas dasar ini maksudnya gereja di Roma, memiliki kedudukan utama dalam pengajaran otoritatif. Dengar baik-baik untuk ortodoks dan oriental ya, timur maupun oriental. Di atas dasar ini, gereja di Roma memiliki kedudukan utama dalam pengajaran otoritatif. Karena Roma adalah gereja yang didirikan oleh dua rasul, Petrus dan Paulus. Adversus hereses bab 3 ayat 3 pasal 2. Dengan demikian, bagi Santo Irenaeus, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui ajaran yang diteruskan secara apostolik oleh gereja Roma, yang merupakan pusat kesatuan dan otentisitas ajaran Kristen. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa gereja yang terpisah dari Roma tidak dapat dipandang sebagai gereja yang sejati. Gereja yang terpisah dari Roma tidak bisa dipandang sebagai gereja yang sejati. Ini pukulan telak untuk semua. Ketiga, Bapak Gereja yang ketiga, Santo Tertullianus, hidup antara tahun 1155 sampai 240 Masehi. Tertullianus, seorang teolog penting dari Afrika Utara, menekankan bahwa gereja adalah tempat di mana ajaran yang murni dan benar diajarkan. Dalam karyanya Adversus Praxeas, ia menulis, di mana gereja berada, di situ ada Kristus. Dan di mana ada Kristus, di sana ada gereja yang satu. Bukan gereja yang banyak yang disebut oleh banyak orang sebagai perkembangan itu. Jadi perpecahan itu adalah luka bagi tubuh Kristus, bukan perkembangan.
tapi kemunduran. Di mana gereja, kutipan yang kedua dari Tertullianus, di mana gereja, di sana juga ada Kristus. Yang ketiga, hanya ada satu gereja yang benar, yang diwariskan dari para rasul. Jadi menggarisbawahi semua tafsiran yang benar atas ayat-ayat kitab suci itu. Tertullianus mengkonfirmasi semua, Ignatius mengkonfirmasi semua yang disampaikan Romo Hero tadi. Itu baru namanya tafsiran yang benar. Bukan kau mengarang indah, mengarang bebas sesuai dengan sudut pandang pribadimu. Bagi Tertullianus, kesimpulan untuk Tertullianus, gereja yang sejati adalah yang memegang ajaran yang sah dan menjaga kesatuan dengan Kristus. Dalam pandangannya, gereja yang tidak setia pada ajaran apostolik dan tidak memelihara kesatuan dengan Kristus tidak dapat mengarahkan umat kepada keselamatan yang sejati. Itu menurut Tertullianus. Ini baru dua bapak gereja ini. Bapak gereja yang ketiga, Santo Athanasius dari Alexandria. Hidup 296 sampai 373 Masehi. Luther belum lahir tuh. Calvin, Zwingli itu belum lahir tuh. Hanya orang yang cacat logika aja yang mau percaya omongan mereka itu dan mengabaikan omongan Tertullianus dan para bapak gereja itu. Athanasius adalah uskup Alexandria yang terkenal karena perjuangannya melawan Arianisme. Athanasius menegaskan bahwa kesetiaan pada iman yang diwariskan dari para rasul adalah tanda keanggotaan dalam gereja. Jadi keanggotaan dalam gereja itu ditandai oleh kesetiaan dengan ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Kutipan pertama dari Athanasius. Mereka yang berada di dalam gereja dan tetap setia pada iman yang diwariskan, merekalah yang disebut benar-benar umat Allah. Berarti yang lain bukan umat Allah. Umat apa itu? Epistula. Dari Epistulae ad Serafionem bab 1 ayat 28. Itu dari Athanasius. Kelima kah? Santo Gregorius dari Nazianzus. Ini nih bapak gereja yang diagung-agungkan oleh Ortodoks ini. Saya bukan hanya kutip bapak gereja barat, tapi bapak gereja timur kita juga masukkan. Supaya jangan bolak-balik oleh Ortodoks itu. Ini sebelum skisma nih mereka omong, ini sebelum skisma itu. Santo Gregorius Nazianzus dikenal sebagai salah satu dari 3 doktor agung timur. Lahir di Nazianzus, sekarang Turki. Setelah menempuh pendidikan di Alexandria, Athena, dan Konstantinopel, Gregorius menjadi seorang imam dan akhirnya diangkat menjadi uskup Konstantinopel. Namun ia mengundurkan diri karena ketegangan internal dalam gereja dan kembali ke Nazianzus. Ia dikenal sebagai teolog besar dan orator ulung, terutama dalam hal Pater Marcel, siapa yang angkat dia jadi uskup Konstantinopel? Roma kan? Roma yang angkat. Bukan ditabiskan sendiri itu. Lalu kemudian menjadi tidak kanonik gitu. Bukan Martin Luther. Apalagi itu belum tuh. Masih di mana itu tuh. Ia dikenal sebagai teolog besar dan orator ulung terutama dalam hal doktrin tentang Tritunggal. Gereja sangat berterima kasih oleh mereka ini. Gregorius memainkan peran kunci dalam mempertahankan ajaran Tritunggal yang benar selama perang Trinitarian. Gregorius menekankan bahwa keterpisahan dari gereja berarti keterpisahan dari Kristus sendiri. Keterpisahan dari gereja Katolik berarti keterpisahan dari Kristus sendiri. Catat.
Ia menulis kutipan primernya. Jadi kita bukan hanya tafsir bebas atas pernyataan mereka, kita sertakan kutipan primernya. Gereja adalah tubuh Kristus yang satu. Jika engkau memisahkan dirimu darinya, engkau bukan lagi bagian dari Kristus. Oratio 6 ayat 14. Saya tidak ada loop ya. Kalau ada loop juga baik juga pakai loop ini. Saya kasih pinjam. Ini saya kipas-kipasin nih. Saya kipas-kipasin. Berikut ke-6. Bapak gereja yang ke-6 ini. Santo Agustinus dari Hippo. Ini kita kembali ke barat. Hidup tahun 354 sampai 430 Masehi. Santo Agustinus dalam karya monumentalnya De Civitate Dei atau Kota Allah mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, dibentuk oleh Roh Kudus, dan dibimbing oleh pengajaran Kristus. Agustinus menggarisbawahi bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam gereja yang merupakan tempat di mana sakramen-sakramen diberikan dan keselamatan diperoleh. Tanpa sakramen tidak akan selamat. Ia menulis, maka tidak cukup dengan baca kitab suci, lalu percaya Yesus, terima sakramen, 7 sakramen. Jadi masing-masing 6. Ia menulis, Gereja Katolik adalah tubuh Kristus yang sejati. Tubuh Kristus yang sejati. Gereja Katolik adalah tubuh Kristus yang sejati. Berarti di luar itu tubuh Kristus yang palsu. Dan hanya di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Dan hanya di dalamnya kita memperoleh keselamatan. De Trinitate 15. Kutipan langsung. Kutipan yang kedua dari Agustinus. Gereja adalah tubuh Kristus yang dibentuk oleh Roh Kudus dan dibimbing oleh pengajaran Kristus, bukan pengajaran pribadi. Ya. Dari pengajaran Kristus melalui magisterium, bukan pengajaran pribadi, orang per orang. De Civitate Dei 19 ayat 19. Dia juga menegaskan, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. De Ecclesia 5. Catat itu, tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. De Ecclesia 5. Bagi Agustinus, meskipun ada banyak ajaran yang mengklaim sebagai jalan menuju keselamatan, keselamatan yang penuh dan utuh hanya ada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh para pengganti rasul, khususnya Paus yang merupakan penerus yang sah dari Petrus. Walaupun banyak yang mengajarkan kebenaran, keselamatan, tetapi keselamatan yang penuh dan utuh hanya ada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh para pengganti rasul, khususnya Paus yang merupakan penerus sah dari Petrus. Bapak gereja yang ke-7. Santo Ambrosius dari Milano. 340 sampai 397 Masehi. Santo Ambrosius mengajarkan bahwa gereja adalah tempat di mana umat Kristen. Jadi kalau saya menyebut gereja itu Katolik, ya, mohon jangan di framing. Jadi kalau kata gereja itu konteksnya itu Katolik. Santo Ambrosius mengajarkan bahwa gereja adalah tempat di mana umat Kristen menerima keselamatan melalui sakramen, khususnya Ekaristi. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Bukan inilah simbol tubuhku atau simbol darahku. Catat baik-baik tuh umat Katolik yang suka jajan di tempat lain itu. Ia mengajarkan bahwa gereja adalah tempat perwujudan kerajaan Allah di bumi. Tempat perwujudan kerajaan Allah di bumi. Di mana semua umat merayakan perayaan surgawi dalam Ekaristi. Wahyu itu, dia kutip dari Wahyu itu.
Ekaristi itu perayaan surgawi. Mohon dicatat baik-baik. Kita mengecap perjamuan surgawi di dunia. Cicipan itu, cicipan atas perjamuan surgawi. Yang paripurnanya baru kita setelah kita mati itu. Ambrosius itu dalam teologi Ekaristi juga tuh kuat sekali di situ. Ia menulis, kutipan langsungnya. Gereja adalah tempat di mana kita mendengarkan suara Tuhan dan menemukan keselamatan. Bukan baca kitab suci sendiri, tafsir sendiri, tapi mendengarkan suara Tuhan di dalam gereja dengan penafsiran yang resmi, pengajaran yang resmi. Jadi di konteksnya itu adalah pewartaan firman di dalam liturgi suci, di dalam penyembahan yang benar, Ekaristi. De Offici 3. Kutipan yang kedua dari Ambrosius. Gereja adalah perwujudan kerajaan Allah di bumi, dan di dalamnya kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan hidup. Gereja adalah perwujudan kerajaan Allah di bumi, dan di dalamnya kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan hidup. Makanan hidup, hidup kekal. Bukan sekedar roti biasa itu. De Sacramentis 4 ayat 4. Kutipan yang ketiga dari Ambrosius. Gereja adalah rumah Tuhan yang penuh dengan keselamatan. Gereja adalah rumah Tuhan yang penuh. Jadi kata kunci adalah kepenuhan, penuh. Gereja Katolik itu ada kepenuhan keselamatan. Nanti kan nyambung nanti dengan materi yang ketiga. Yang Efesus 1, 22-23, Bapak. Tubuh itu gereja itu adalah kepenuhan. Kepenuhan, benar. Jadi, Bapak-Bapak gereja selalu mengulangi Kepenuhan. yang Hal itu. Lanjut. Hexameron, dari kutipan dari Hexameron 6. Ambrosius menegaskan bahwa sakramen yang ditolak oleh Martin Luther, Zwingli, dan Calvin adalah sarana yang menghubungkan umat dengan Tuhan. Dan hanya gereja yang sah, yang diwariskan oleh para rasul dengan Petrus sebagai pemimpinnya, yang dapat memberikan sarana keselamatan tersebut. Sekarang kita lari lagi ke Bapak Gereja Timur. Santo Basilius Agung ke-8. Supaya ortodoks itu buka telinganya lebar-lebar itu. Hidup 330 sampai 379 Masehi. Pandangan dia tentang gereja. Basilius Agung mengajarkan bahwa gereja adalah tempat kehidupan ilahi yang nyata. Dan hanya di dalam gereja yang sejati, umat Kristen dipersatukan dalam kasih dan menerima keselamatan kekal. Ia menulis, kutipan langsungnya, gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita dipanggil untuk bersatu dalam kasih, dan kita menerima, di mana kita menerima anugerah keselamatan. Regula Fusius Explicate 1 ayat 1. Di sini, Santo Basilius menekankan bahwa gereja yang sejati adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja untuk menyatukan umat dan memberikan keselamatan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua gereja atau denominasi dapat dianggap sebagai tempat yang sah untuk mendapatkan keselamatan. Catat itu. Bapak Gereja Timur itu. Ke-9. Santo Yohanes Chrysostomus 349 sampai 407 Masehi. Pandangannya tentang gereja. Yohanes Chrysostomus mengajarkan bahwa gereja adalah tempat di mana umat dipersatukan dalam kasih Allah dan juga saling menguatkan dalam iman. Kutipan langsungnya, gereja adalah tempat yang mengajarkan kasih Allah di mana umat dipersatukan dalam persekutuan yang murni dan saling menguatkan.
homili Injil Matius bab 1 ayat 6. Bagi Yohanes Kristostomus, gereja adalah komunitas yang membawa umat kepada keselamatan, bukan sekedar persekutuan tanpa perbedaan ajaran yang jelas. Bukan hanya persekutuan orang-orang saja, perkumpulan orang-orang saja, tapi tubuh Kristus. Ke-10, Santo Hieronymus atau Jerome. 347 Masehi sampai 420 Masehi. Santo Hieronymus mengajarkan bahwa gereja adalah satu tubuh yang hidup, yang terus berkembang melalui pengajaran yang tidak berubah. Ia menulis kutipan langsung dari Hieronymus yang berjasa untuk menerjemahkan ke dalam Vulgata. Gereja yang kudus adalah satu tubuh yang hidup, yang terus berkembang dari zaman ke zaman melalui pengajaran yang tidak berubah. Itulah semangat dalam Vatikan kedua itu. Terus berubah tetapi tetap setia. Surat kepada Paus Damasus I. Santo Hieronymus dengan jelas menyatakan bahwa gereja yang sejati adalah satu-satunya tempat di mana ajaran Kristus yang murni dijaga. Dan melalui gereja ini, umat dapat mencapai keselamatan yang sejati. Jadi hanya melalui gereja Katolik ini, umat dapat mencapai keselamatan yang sejati. Ke-11, Santo Cyrillus dari Alexandria. Kita lari lagi ya. 476 Masehi sampai 444 Masehi. Cyrillus adalah uskup Alexandria yang terkenal karena perannya dalam konsili Efesus tahun 431 Masehi dan pertahanannya terhadap ajaran ortodoks melawan Nestorianisme ya. Dia yang paling getol melawan Nestorius. Pandangannya tentang gereja. Kristus memberi kita gerejanya, catat baik-baik. Kristus memberi kita gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai ibu dan pengasuh kita dalam kehidupan rohani. Ingat baik-baik. Sebagai ibu dan pengasuh kita dalam kehidupan rohani. Glapira 5 ayat 3. Ke-12, Santo Leo Agung 400 sampai 461 Masehi. Pandangan gereja tentang gereja. Santo Leo Agung mengajarkan bahwa gereja Roma memiliki otoritas universal yang diwariskan dari Rasul Petrus yang diberi kunci kerajaan surga oleh Kristus. Ia menulis kutipan langsungnya. Gereja Roma berdiri teguh karena diwarisi dari Rasul Petrus yang oleh Kristus diberi kunci kerajaan surga. Dalam Sermon 4 ayat 4. Leo Agung menggarisbawahi primasi Roma sebagai satu-satunya tempat otoritas apostolik yang sah. Gereja lain yang tidak berada dalam persekutuan dengan Roma tidak memiliki otoritas yang sah untuk mengajarkan keselamatan. Ke-13, Santo Gregorius Agung. Ini 15 ya, saya sengaja hanya ambil 15 saja. Santo Gregorius Agung 540 sampai 604 Masehi. Pandangan Gregorius Agung tentang gereja. Gereja adalah alat atau sarana keselamatan. Gereja itu sarana keselamatan yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia menuju kehidupan kekal. Romo udah 30 menit, Romo. Oke, sorry. Lanjut ke berikutnya. Dengan demikian, bagi Gregorius yang
kutipannya tentang Paus. Gereja Gregorius menunjukkan bahwa Paus sebagai pemimpin gereja Roma memiliki peran utama dalam menjaga kesatuan gereja dan memastikan bahwa ajaran apostolik sungguh dijaga dengan benar. Jadi ini peran Paus di Roma itu. Dengan demikian tutup saja dulu, yang dua nanti cari sendiri nanti. Dengan demikian, para bapak gereja dari berbagai masa mengajarkan bahwa keselamatan yang penuh dan utuh hanya dapat ditemukan dalam gereja Katolik yang didirikan oleh Kristus dan dipimpin oleh para penerus Rasul Petrus, yaitu Paus. Mereka menekankan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, tempat umat dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan melalui ajaran yang diteruskan secara apostolik dan melalui sakramen-sakramen yang sah. Keselamatan tidak dapat dipisahkan dari kesatuan dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka dalam pandangan para bapak gereja tadi, ajaran yang berakar pada tradisi suci yang diteruskan oleh gereja Roma adalah kunci untuk memperoleh keselamatan yang penuh. Sementara denominasi-denominasi yang terpisah dari kesatuan ini tidak dapat dianggap sebagai jalan menuju keselamatan yang penuh dan utuh. Demikian kesimpulan dari pendapat para bapak gereja.